Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan sharing beberapa bahan alami yang bagus untuk menyubur tanaman hias. Tanaman hias ataupun tanaman apa saja itu bagus dengan bahan-bahan alami ini. Saya rangkum di sini ada sekitar 12 bahan alami ya teman-teman. Apa saja? Yang pertama adalah air. Air sebagai senyawa utama untuk penyusun protoplasma. Jadi air sangat diperlukan terutama membuat tanaman kita tidak layu. Yang kedua, sebagai pelarut, air berfungsi sebagai pelarut unsur hara atau mineral yang dibutuhkan tanaman. Kalau kita mau memupuk tanaman pasti kita membutuhkan air untuk melarutkan. Kemudian sebagai bahan reaksi metabolisme, itu juga sangat penting ya teman-teman. Kemudian ada lagi mempertahankan sel jaringan dan pertumbuhan pada tanaman. Kemudian juga ada untuk pergerakan tanaman. Kalau tanaman kita tanpa air, gersang, itu juga nggak bisa tumbuh, nggak bisa bergerak, kemudian nggak bisa ada perkembangan. Jadi air itu sangat penting sekali ya teman-teman. Entah itu air hujan, air ledeng, air pam, air sungai, dan lain-lain. Asalkan jangan air keras, jangan ya. Yang kedua yaitu kulit pisang. Karena memiliki kandungan kalium sebanyak 42%, kulit pisang dapat digunakan sebagai pupuk dan sangat membantu menyuburkan tanaman. Kulit pisang sendiri menjadi sumber kalium organik di antara bahan-bahan organik yang mengandung kalium. Jadi kulit pisang itu sangat bagus terutama untuk perangsang akar ya teman-teman. Jadi akarnya bisa lebih kuat, lebih kokoh itu pakai kulit pisang. Penggunaan bisa dicacah, kemudian direndam dulu dengan air, kemudian airnya buat nyiram juga boleh. Dicampurkan dengan media juga bagus. Yang ketiga ada cangkang telur. Cangkang telur itu sebagai pupuk, kemudian sebagai pencegah hama, sebagai pelindung ya teman-teman. Pelindung kalau nanti ada siput, itu kan pencegah hama ya artinya. Ada siput, kemudian cacing-cacing juga nggak mau di situ. Kemudian juga bisa sebagai kompos, bisa juga sebagai pot bibit yang mau itu ya, kalau waktu menyemai benih itu kan juga bagus. Sebenarnya tidak hanya cangkangnya saja, untuk telurnya sendiri juga manfaatnya bagus untuk tanaman. Tapi kan ya iman lah kalau telurnya dibuat pupuk. Kita kan buat yang kulitnya aja yang tidak terpakai. Untuk cara-caranya bisa di browsing ya. Biasanya kalau ditumbuk-tumbuk kemudian ditaburkan ke media itu juga bagus. Kemudian dicampur media juga bagus. Kemudian kalau direndam dulu airnya juga bisa disiramkan. Yang keempat kemudian ada ampas kopi ya teman-teman. Ampas kopi selain alami juga gratis, tentunya kita lebih hemat lagi. Tingginya kandungan fosfor, potasium, magnesium, dan tembaga memberikan nutrisi yang sangat baik untuk tanah. Untuk penggunaan dikira-kira saja, jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan membuat tanaman kita malah menjadi mati. Cukup ditaburkan ke media. Sekiranya tanaman sudah subur, sudah dicukupi saja ya. Yang kelima ada ampas teh. Ampas teh memiliki kandungan nitrogen yang mudah diserap oleh tanaman sehingga dapat menyuburkan tanaman. Nitrogen diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar. Itulah sebabnya kalau tanaman kita sering dikasih teh itu biasanya daunnya lebih lebar-lebar, lebih hijau. Yang keenam ada kulit bawang. Kulit bawang dipercaya untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, membantu pembentukan klorofil, karbohidrat, lemak, enzim, dan protein pada tanaman, juga mendorong tanaman untuk berbunga dan berbuah. Di video saya kapan hari sudah saya praktekkan ya teman-teman, dan hasilnya sangat bagus. Apalagi untuk kulit bawang merah itu untuk pertumbuhan akar ya, pertumbuhan akar itu sangat cepat. Kemudian kalau kulit bawang putih itu untuk menghilangkan jamur-jamur pada tanah. Sebagai penyubur tanaman yang ketujuh yaitu daun kering. Selain menyuburkan tanaman sebagai kompos, daun kering juga bisa menggemburkan tanah ya teman-teman. Untuk caranya bisa diremek-remek gitu ya, kemudian dicampurkan ke media sebagai penggemur tanah. Artinya bisa dipakai sebagai pencampur media tanam, pengganti sekam atau pengganti kokopit.
Yang kedelapan yaitu ada kulit buah dan sisa-sisa sayuran. Misalkan kalau kita waktu motong-motong sayuran itu hasil potongannya jangan dibuang. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan pada tanaman ya teman-teman. Sebagai kompos, juga sebagai istilahnya apa ya teman-teman, untuk pencampuran media itu sangat bagus sekali karena manfaatnya memang banyak ya untuk tanaman. Yang kesembilan ada air cucian ikan. Ini juga termasuk alami karena kan nggak ada campuran apa-apanya ya teman-teman. Cucian ikan, kemudian cucian ayam, cucian daging itu sangat bagus untuk tanaman karena banyak sekali unsur yang terkandung di dalamnya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat bagus untuk penyubur tanaman. Tapi saya sarankan untuk penggunaannya jangan terlalu banyak. Misalkan waktu nyuci itu kan terlalu merah gitu ya, ada bekasnya darah atau apa, ada bekasnya sisik-sisik ikan, itu harus dicampur dengan air biasa yang lebih banyak. Yang ke-10 ada air cucian beras. Yang ini udah lazim ya, udah lazim dan sering kita gunakan. Yang manfaatnya sangat banyak sekali, antara lain menyuburkan tanaman, meningkatkan pertumbuhan tanaman, memperkuat tanaman, mempercepat proses fotosintesis, melindungi tanaman dari hama, membantu tumbuh kembang tanaman, dan menghilangkan bau akibat campuran kompos pada tanah. Untuk penggunaannya jangan setiap hari ya teman-teman, kalau bisa ya 3 hari atau 4 hari sekali. Kemudian jangan diendapkan. Kalau diendapkan bisa dipakai tapi harus dicampur dengan air lagi, soalnya kalau semakin diendapkan nanti dosisnya akan semakin besar. Kemudian yang ke-11 ada air rebusan sayur. Yang jelas bukan sayur lodeh, sayur bening atau sayur sop ya teman-teman, tapi air rebusan sayur yang masih tawar, belum ada bumbu-bumbunya seperti ajinomoto atau garam atau bumbu-bumbu yang lain. Tidak hanya rebusan sayur saja, seperti rebusan mie juga bagus ya teman-teman, tapi disarankan untuk menggunakannya itu setelah dingin, jangan pas panas-panas. Waktu panas mungah-mungah itu disiram, itu jangan ya teman-teman, nanti nggak jadi subur tapi malah tanaman kalian menjadi mati kalau tanaman waktu nyiramnya itu pas lagi panas-panasnya. Yang ke-12 ada kohe. Kohe apaan sih kak? Kohe itu kotoran hewan teman-teman, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, itu sangat bagus untuk tanaman ya teman-teman. Karena udah ndak usah dijelaskan karena manfaatnya sudah banyak yang tahu ya. Untuk takarannya jangan banyak-banyak karena kalau banyak-banyak membuat tanaman kita malah jadi mati. Nah, itu tadi beberapa bahan alami yang bisa digunakan sebagai penyubur tanaman. Selain alami, untuk mendapatkannya juga gratisan, jadi lebih hemat ya teman-teman. Oke, saya cukupi sekian, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.